wabarakatuh, sahabat-sahabati pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Oke, di sini perkenalkan dulu ya. Nama saya Alfa Syarifatul Muna, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Salatiga, dan sahabat saya. Hai, nama saya Salvin Ristiani, saya mahasiswi Hukum Tata Negara semester 3. Di sini kami dari Rayon Kiai Haji Zubair Umar Al-Jailani akan mendiskusikan, berbincang-bincang santuy mengenai hukum dan Pancasila. Sebelumnya saya akan memperkenalkan narasumber kita yang sangat luar biasa, yang sangat keren. Keren nih, guys. Keren, bro. Keren. Yang mana saat ini menjabat sebagai Ketua Komisariat Joko Tingkir Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Salatiga. Dan apabila kita mengacu kepada riwayatnya, Mas Kasan ini telah berlalu lalang di berbagai organisasi kemahasiswaan Fakultas Syariah IAIN Salatiga, yang mana pernah menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Studi Hukum Keluarga Islam, terus pernah juga menjabat sebagai Ketua Dema Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah. Gimana? Keren gak sih? Oke. Biasa nih sahabat, narasumber kita, sahabat kita, kom kita juga nih. Pak Kom ini. Pak Kom. Oke, Pak Kom. Kom Hasan di sini sudah datang dan sudah tentunya sangat berpengalaman nih ya Kom tentang sebuah organisasi yang seperti apa gitu Kom. Lumayan. Beliau yang lumayan, tapi menurut kita luar biasa. Oke Kom, kita langsung ke pembahasan topik materi kita ya Kom, tentang Pancasila. Mantap. Oke, langsung ke historisnya dulu nih Kom, tentang Pancasila. Pancasila kan sebelumnya kan belum terjadi dalam menjadi sebuah perumusan Pancasila nih Kom, yang mana dulunya itu dalam sejarahnya, historisnya itu ada beberapa sidang. Ada sidang tanggal 29 Mei 1945, sidang 31 Mei, kemudian sidang 1 Juni yang juga Bapak Insinyur Soekarno juga merumuskan tentang isi yang akan ada di Pancasila itu sendiri gitu. Tapi setelah melalui beberapa sidang itu masih belum ada final nih Kom. Kemudian masih ada terbentuk lagi sebuah kepanitiaan, yang mana kalau kita dulu SD, SMP, SMA itu kan Kom, itu masih disebut dengan panitia 9 gitu Kom, yang terbentuk pada tanggal 22 Juni 1945 gitu. Masih belum juga ada final nih Kom, sahabat. Karena dulu memang perjuangan para pahlawan itu memang masih luar biasa nih ya sahabat. Pada tanggal 8 Agustus 1945 akhirnya Insinyur Soekarno itu memproklamasikan tentang Pancasila, yang mana di dalam poin yang pertama di sidang Panitia 9 itu tentang ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti di ketuhanan yang Maha Esa nih Kom. Oke, kita udah tahu nih Kom historisnya. Nah, di dalam Pancasila itu sendiri kan kita memiliki arti sebuah Pancasila itu, panca itu artinya 5 dan sila itu adalah dasar, yang mana Pancasila itu sendiri kan adalah dasar negara, falsafah, terus pemersatu, bahkan sebagai ideologi negara nih Kom. Masuk ke ideologi negara nih Kom, tentunya kan kita memiliki sebuah nilai-nilai kan di dalam Pancasila sendiri kan Kom. Nah, di dalam sebuah nilai-nilai itu sendiri kita tentunya Pancasila memiliki sebuah cita-cita. Apakah sebuah cita-cita di dalam Pancasila itu sudah mencerminkan, bangsa Indonesia itu sudah mencerminkan dari nilai-nilai dari Pancasila sendiri, atau bahkan cita-cita sama sekali atau bahkan cita-cita dari Pancasila itu sendiri hanya angan-angan saja, wacana gitu Kom. Iya. Gimana itu Kom? Saya kira gini, jadi kalau kemudian kita berbicara soal Pancasila, soal persidangan dan sebagainya, maka di buku-buku sudah banyak dijelaskan soal sejarah Pancasila, tetapi yang mungkin tidak kita ketahui sampai hari ini terkait perdebatan intelektual antara para tokoh pada zaman itu. Kita tahu bahwa saya kira yang menyelesaikan studi belajarnya selesai hanya beberapa tokoh negara, bahkan Kiai Haji Agus Salim pun otodidak dalam mempelajari sebuah konsepsi negara. Tetapi
akibat perdebatan itu kemudian muncul beberapa opsi terkait rumusan dasar negara, misal Supomo dan Mohyamin, yang kemudian Soekarno dengan panitia sembilannya. Nah, tetapi saya kira yang paling krusial di dalam sejarah Pancasila adalah perubahan 7 kata di dalam Jakarta Culture-nya, di Piagam Jakartanya. Kemudian kalau kita berbicara sejarah dalam perspektif Nahdlatul Ulama katakanlah, maka ada tokoh-tokoh di situ kayak Wahab dengan meminta restu ke Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, kemudian sepakat untuk mengubah 7 karakter ini, 7 kata ini menjadi ketuhanan yang Maha Esa, dalam artian nilai universal yang kemudian dicantumkan di Pancasila. Kalau kemudian soal apakah nilai-nilai itu membias atau bahkan menguap, ya kita otokritik terhadap diri kita sendiri. Apakah kemudian kita sudah benar-benar bertuhan? Apakah kita sudah benar-benar menjunjung tinggi human right dan sebagainya, sampai di klausul terakhir adalah keadilan sosial. Nah, saya kira untuk nilai idealnya ini sangat luar biasa di dalam Pancasila. Tetapi yang harus kita ketahui juga bahwa Pancasila itu ada setidaknya ada tiga instrumen, di mana itu nanti yang menjadi cerminan apakah nilai ideal ini sudah benar-benar diwujudkan atau belum. Sebagai nilai ideal saya kira clear soal ini, nanti perdebatan soal peletakan Pancasila sebagai apa nanti itu hal lain. Tetapi sebagai nilai instrumental, saya kira di hierarki peraturan perundang-undangan pun semua harus tercermin di kepada Pancasila. Kemudian yang terakhir nilai praksis, kalau kemudian kita lihat universe warga negara, saya kira akan sulit untuk kemudian mengecek Pancasila sudah sesuai atau belum. Tetapi kalau kita lihat sekup-sekup atau kita kotak-kotakkan masyarakat dulu, kita lihat masyarakat dalam hal yang paling sederhana, misalkan rukun tangga, rukun RW, desa, kecamatan, saya kira Pancasila masih dijunjung tinggi dan mereka menjalankan Pancasila nggak berdasarkan teori tetapi praktik dari Pancasila itu tersendiri. Saya kira itu. Tapi untuk milenial ya nanti kita diskusi lebih lanjut soal milenial apakah kemudian paham betul terkait Pancasila atau Pancasila hanya sekedar hafalan kan gitu, atau hanya sekedar kalimat di preambul pembukaan Undang-Undang Dasar. Saya kira itu. Mungkin ya, jadi seperti itu. Tapi kalau menurut saya sendiri ya, di dalam praktiknya kan memang kita harus bercermin diri kita sendiri dulu kan. Dulu pun para bapak ibu guru dari kalangan SD, SMP dan bahkan SMA kan sudah selalu ini loh Pancasila itu seperti ini. Dan bahkan kemarin juga ada rumor bahwa kewarganegaraannya itu akan dihilangkan gitu loh Kom. Nah terus bagaimana untuk kita tetap kalau walaupun kita praktik, kita kan tetap harus ada teorinya walaupun tahu sedikit gitu kan Kom. Nah itu bagaimana tuh Kom kalau nilai kewarganegaraannya itu dihilangkan. Nah terus sedangkan kita kan walaupun tetap kita praktik pasti harus ada teorinya sendiri gitu. Saya kira untuk Pancasila kita nggak kemudian bisa menjamin ketika muatan pendidikan kewarganegaraan ini dimasukkan di dalam kurikulum menjamin bahwa setiap warga negara paham akan negaranya. Tetapi kalau berdasarkan fungsionalisme struktural sebenarnya semua elemen itu berhak untuk menyampaikan apa itu negara, bagaimana kemudian Indonesia hari ini, sejarah dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dari ini kan tumpuan kita terkait kewarganegaraan itu hanya tertumpu pada pendidikan formal, sehingga lapisan masyarakat ini seolah-olah tidak memiliki kewajiban yang sama untuk kemudian memberikan pendidikan terhadap generasi-generasi penerus. Nah dalam artian saya kira untuk fungsionalisme struktural kita nggak hanya tertumpu di pendidikan, tetapi semua elemen itu berkewajiban mempunyai peran yang sama untuk menyampaikan itu. Tetapi catatan pendidikan sangat penting. Karena hampir 70% waktu kita terutama di Indonesia itu kita berada di dunia pendidikan, wajib belajar 12 tahun dan sebagainya, sehingga interaksi sosial kita terhadap masyarakat itu sangat berkurang, apalagi K13 kemarin kita flashing waktu kan. Jadi untuk kemudian kita mendapatkan informasi terkait negara, terkait bangsa,
dari lingkungan masyarakat sangat terbatas, maka pendidikan ini menjadi sangat penting kiranya untuk menyampaikan itu, untuk menyampaikan nilai-nilai itu. Ya, mengapa sih Pancasila itu begitu penting, sedemikian pentingnya itu bangsa Indonesia harus tahu semuanya gitu loh. Karena sampai memang dari anak kecil gitu iya, memang dari anak kecil itu harus tahu Pancasila itu dasar negara gitu loh Kom. Nah, sedangkan ya dewasa ini milenial ini bahkan belum paham sebenarnya jati dirinya Pancasila itu yang seperti apa gitu kan, belum. Kenapa sebegitu pentingnya gitu Kom? Ya karena gini, sebuah bangsa tanpa tujuan saya kira juga dia nggak akan bertahan lama. Sama kiranya dengan gini lah, kenapa kemudian tadi pertanyaannya kenapa harus kita paham semua, karena kita sudah tetapkan bahwa Pancasila adalah sebagai ideologi negara, sebagai dasar negara. Dalam konteks ideologi baik narasi dan pemahaman ini juga harus sama gitu. Nggak boleh satu orang dengan hal yang lain itu berbeda dalam memahami ideologi. Tinjauannya boleh bebas, tetapi pemahaman tujuan bersamanya harus sama. Kenapa kemudian generasi hari ini harus paham agar nggak terjadi disparitas pemahaman atau kesenjangan pemahaman antara founding father kemudian orang-orang yang generasi tua hari ini katakanlah dengan generasi Z generasi milenial ini, biar nggak terjadi bias terhadap Pancasila itu sendiri, karena bahaya untuk kemudian eksistensi negara. Bisa karena Pancasila itu kan dia bukan komunis, dia bukan sosialis, dia bukan kapitalis, dia adalah penjembatan dari ideologi-ideologi besar. Jadi intisari ideologi-ideologi besar itu kemudian dirumuskan menjadi Pancasila. Maka Soekarno dalam pidatonya kita gerakan non-blok, non-blok Amerika dan non-blok Uni Soviet. Saya kira itu. Jadi kalau pemahaman-pemahaman terkait Pancasila ini enggak disampaikan dengan jelas ke generasi penerus, maka akan terjadi ya jangan-jangan nanti ke depan menyambut golden age-nya Indonesia 2045, Pancasila ini udah bias menjadi kapitalisme, neo kapitalisme, kapitalisme model baru berkedok Pancasila, kan kita nggak tahu. Tapi itu kayaknya penting itu. Itu keren. Saya kira itu. Kenapa pentingnya itu urgensinya, agar rantai intelektual terkait Pancasila ini nggak putus di setidaknya di generasi kita lah, generasi 2000-an. Masuk ke urgensi tadi ya kok. Kalau sepengetahuannya sih masih di dalam urgensi itu ada dua nih Kom, pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan institusional sendiri itu untuk membentuk dan menyelenggarakan negara berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila untuk kepentingan nasional. Nah, kembali lagi kepada nilai-nilai lagi nih Kom, untuk kepentingan nasional. Apakah sekarang itu memang sudah masuk ke dalam ranah kepentingan nasional? Karena memang di dalam pemerintahan itu masih individualis itu masih sangat digunakan gitu loh Kom. Nah, gimana tuh Kom? Untuk kepentingan nasional saya kira semua kepala negara dan kepala daerah dan sebagainya punya dalih terhadap Pancasila. Jadi Pancasila kan seharusnya bukan sebagai dalih, tetapi Pancasila itu harusnya sebagai dalil. Iya, betul. Kalau ya gitu ya. Jadi beda halnya dalil dengan dalih. Kalau dalih itu kita menggunakan sesuatu itu ketika kita apa yang kita perjuangkan untuk sesuatu yang kita perjuangkan. Entah itu benar atau salah, yang penting ketika kita menganggap sesuatu itu benar, maka kita menggunakan dalih Pancasila. Jadi Pancasila nggak sebagai dalil kebenaran, tetapi Pancasila hanya sebagai dalih pembenaran. Maka untuk kepentingan negara ini sangat subjektif. Bisa jadi Omnibus Law kemarin Presiden mengatakan ini untuk kepentingan negara, tetapi untuk kaum proletar seperti kita, kaum yang di bawah itu ya, Omnibus Law sangat menindas ini bukan untuk kepentingan negara, tetapi untuk kepentingan oligarki, kepentingan kapitalis dan sebagainya. Maka saya kira kita harus punya frame yang sama terkait apa itu kepentingan negara. Kepentingan negara saya kira untuk hal yang kumulatif terkait Pancasila adalah di sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi kan setiap individu punya caranya sendiri untuk di situ. Tetapi kalau berbicara soal konstitusi negara, kita nggak bisa lepas dari konspirasi global. Bagaimana pengaruh asing itu jadi undang-undang itu, kalau teman-teman berbicara soal politik hukum, kadang politik itu di atas hukum,
kadang hukum Kadang itu hukum di atas di atas politik kan gitu. politik, Jadi iya. kita nggak bisa menafikan itu ketika ada perumusan peraturan perundangan itu ada intervensi dari pihak luar. Jadi kepentingan yang mana kalau saya kira untuk secara umum bisa untuk kemudian kita artikan itu kita sama. Tetapi untuk hal yang detail dan kita lihat lebih dalam kepentingan yang lain itu kadang untuk sekelompok golongan, sekelompok golongan, bukan kemudian kita berbicara masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Secara global. Sahabat, mohon maaf tadi kita habis break ya sahabat, soalnya tadi habis sholat dulu. sholat dulu, jangan lupa sih tetap, walaupun kita diskusi santai ini tetap Sholat jangan ditinggalkan. Iya. Oke, lanjut tadi mengenai tentang keadilan. Saya telah memasuki keadilan, itu Pancasila sangat berhubungan sekali dengan hukum gitu, tentang keadilan. Gimana itu? Oke, kalau kemudian ditarik Pancasila dalam hukum, maka kita berbicara hukum formil dan hukum material. Maka kalau kemudian kita berbicara hukum material, nanti ada perdebatan juga di situ. Iya. Soal konsepsi keadilan itu apakah kemudian bisa masuk di ranah hukum atau kemudian tidak, karena ada beberapa pendapat ahli juga mengatakan keadilan itu nggak bisa masuk di dalam hukum karena keadilan itu bersifat subjektif, ideologis, syarat kepentingan dan sebagainya. Kalau kita berbicara soal subjektivitas, maka kita nggak bisa menarik itu dalam sebuah kesimpulan bahwa ini dikatakan adil atau tidak. Nah, maka jalan tengahnya adalah kita pakainya keadilan formil dengan harapan keadilan material ini akan masuk di dalamnya. Kalau kita berdebat hanya soal keadilan material, saya kira nggak bisa. Maka Pancasila ini di dalam silanya juga berbicara soal keadilan sosial. Nanti masuknya di keadilan dalam hukum itu seperti apa dan sebagainya. Karena soal keadilan banyak kasus yang tidak mencerminkan itu. Baik itu pendapat subjektif atau memang itu bisa dibenarkan. Dibenarkannya karena di dalam sistem kita juga ada peradilan tingkat pertama, ada peradilan tingkat kedua dan terakhir banding. Dalam artian ketika ada yang melakukan banding, maka ada sesuatu keadilan yang belum dicapai soal hak dan kewajiban. Kemudian sampai kasasi pun juga seperti itu. Maka kita debatable soal keadilan itu. Mungkin gini. Bentar. Sebelum masuk ke hukum, silakan kok diminum dulu. Oh iya, kita kan santai ya, kok dari tadi gas mulu ya. Kita biar adil nih kok minum semua. Nggak berani minum, saya kira nggak ditawarin. Cuma pajangan. Gitu ya. Oke, sebelum kita bahas lebih larut ya mengenai hukum, tadi kan sampai ke dalam-dalam banget. Di luar sana itu kan banyak yang masih nggak tahu apa sih itu hukum. Kita sebagai anak bangsa, apalagi menjalani kehidupan sehari-hari itu kan di bangsa Indonesia, kita harus mengetahui dong hukum yang ada di Indonesia. Nggak mungkin kita nanti melakukan kesalahan terus kita nanti kena sanksi, tapi kita beralasan aku nggak tahu loh ada aturan kayak gitu, kok bisa aku dihukum. Nah, kan nggak ada kan di Indonesia, nggak boleh alasan kayak gitu. Nah, sebenarnya apa sih itu hukum gitu loh, Kom? Kan banyak yang nggak tahu gitu. Iya, masih terjadi ketimpangan. Termasuk anak hukum juga nggak tahu. Iya. Contohnya ini masalah besar. anak hukum tapi nggak tahu hukum. Banyak sih kok. Terlalu banyak. Kalau secara sederhana nanti kalau teoritis biasa bisa dibaca di beberapa referensi. Kalau di tingkat akademik ya di pengantar ilmu hukum udah dijelaskan detail soal apa itu hukum. Tetapi kalau berbicara soal pengertian hukum, ada beberapa yang kemudian mengatakan kalau di Roskopon law as tool and social engineering, bahwa hukum itu digunakan untuk mengatur perilaku masyarakat, untuk membentuk suatu masyarakat, untuk membuat suatu peradaban. Maka kenapa harus ada hukum? Ya karena manusia itu kan musuh dari manusia yang lain. Saya kira nggak ada. Ini saya seperti sidang munakosa. Meskipun kita baik-baik aja hari ini, tetapi kita nggak bisa menjamin 1 jam kemudian 2 sampai masa depan itu kita akan seperti ini. Pasti akan ada hak dan kewajiban yang dikurangi, dilanggar dan sebagainya. Maka pentingnya hukum untuk itu, untuk membatasi, untuk membuat
peradaban manusia agar hak dan kewajibannya baik yang asasi ataupun yang freedom itu diamankan oleh sebuah hukum. Terpenuhi gitu Terpenuhi hak dan kewajibannya. Oke, hukum itu kan pentingnya itu kan untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing individu. Tapi gini, di Pakistan itu sempat ada tidak ada pemerintahan dan tidak ada hukum dan itu fine-fine aja gitu. Kehidupan berjalan aja gitu. Nah, itu gimana? Apa emang hukum itu harus benar-benar ada atau emang bisa berjalan tanpa adanya hukum? Toh kalau Indonesia sendiri itu kan udah ada Pancasila. Pancasila kan sumber dari segala sumber hukum. Yes. Nah, di poin-poinnya itu kan udah mengatur sendi-sendi kehidupan manusianya itu sendiri, di mana harus ada persatuan, terus ketuhanan, menganut agama dan lain-lainnya, keadilan. Nah, itu kan sudah termuat di situ. Apabila ada yang melanggar pasti ada konsekuensinya langsung gitu. Tanpa adanya hukum ya bisa gitu. Itu gimana? Kembali ke definisi awal, definisi ya grogi di hadapan Santuy. Definisi awal kan bahwa hukum itu ada yang hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Jadi mungkin karena saya baru tahu ini soal di Pakistan nggak ada hukum. Tapi saya juga membuat antitesis terhadap pernyataannya bahwa benarkah nggak ada hukum? Kalau kembali ke definisi awal kan ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Bisa jadi ada hukum tetapi tidak dituliskan karena efektivitas sebuah hukum menurut Friedman itu kan ada 3 hal, structure law, substansi law, sama culture law. Substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Di Indonesia ada hukum, masyarakatnya pun nggak tertata. Logikanya kan seperti itu. Apalagi ini yang nggak ada hukum tertulis kok masyarakatnya bisa tertata. Bisa tertata, bisa ada, Kan bisa berjalan. Bisa berjalan ya. Maka coba yang kita sorot bukan di structure dan bukan di struktur hukumnya, tetapi di substansi hukumnya, kemudian di budaya hukumnya itu sendiri. Karena bisa jadi sebuah komunitas dalam artian ini negara nggak ada hukum tertulis, tetapi culture law-nya itu berjalan sehingga neng Jawa neng tepo sliro saling menghargai itu sudah kebangun. Maka dikira nggak ada urgensinya hukum tertulis ini untuk ada di negara itu, tetapi untuk substansi hukum dan culture-nya, kulturnya itu memang sudah terbangun. Jadi orang nggak akan menjadi musuh bagi orang lain karena budaya tepo sliro dan yang lain menjadi adat dari masyarakat itu sendiri. Saya kira itu untuk kenapa urgensi hukum ada atau enggak ya tinggal kita lihat culture-nya sebenarnya. Oke, terkait hukum, Indonesia kan bisa dikatakan negara hukum yang mana telah tercantum dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Nah, itu sebenarnya Indonesia itu menganut sistem hukum seperti apa sih, gitu? Untuk sistem hukumnya diatur karena ada 2 yang kemudian masyhur hari ini, ada yang sivil, ada yang common law. Di civil law juga ada 2 hal yang civil kan dibagi 2. Ada yang Eropa kontinental, ada yang Anglo-Saxon. Kalau di Indonesia kita menganut sivil dan Eropa kontinental. Sivil law ada sesuatu hukum itu dituliskan, dikodifikasi di dalam sebuah peraturan menjadi buku tertulis. Tetapi untuk hari ini kita senggol sedikit soal omnibus. Omnibus itu kan tradisi. Senggol sedikit, gengs. Itu sangat viral dalam konstruksi hukum sebenarnya di hierarki peraturan perundang-undangan nggak ada omnibus. Tetapi omnibus law adalah sebuah teori, kajian teoritis terkait sistem pengaturan sebuah peraturan perundang-undangan. Kalau kita pakai wacana lama sivil, maka kita nggak sepakat dengan adanya omnibus law diterapkan. Tapi saya kira kita nggak harus, kalau kita berbicara dalam kerangka akademik, kita meniadakan suatu teori untuk teori yang lain. Maka kita coba untuk memperbaharui hukum di Indonesia ini, kita coba pakai tradisi common. Dalam kan kita omnibus law. Jadi sebenarnya kita tetapkan bahwa kita sivil dan Eropa kontinental, tetapi kita nggak menutup ruang kemungkinan untuk kita menggunakan budaya-budaya common law, semisal di omnibus law ini contohnya. Saya kira dalam konteks wacana keilmuan ini nggak menjadi masalah, meskipun nggak ada di
hierarki peraturan perundangan soal omnibus law. Iya. Saya kira itu untuk sistem hukum yang ada di Indonesia. Indonesia. Iya. Ya terkait civil law tadi kan nggak bisa dipungkiri yang mana emang hukum di Indonesia masih menganut kayak tinggalan Belanda gitu, kayak di hukum pidana dan lain sebagainya gitu kan. Nah, Bahkan Ada- KUHP juga masih menganut Eropa. masih ya? menganut, Masih menganut juga. KUHP-nya masih menganut Eropa. dan di Indonesia kalau ditelisik dari landasan historisnya dulunya kan menganut hukum adat. Nah, sekarang Indonesia bisa dikatakan menganut sistem hukum civil law. Nah, itu sejarahnya gimana sih? Maksudnya perkembangannya dari hukum adat bisa sampai ke civil law itu sendiri gitu, Kong. Oke. Ini nggak bisa kemudian kita lepas dari akar sejarah, kemudian perkembangan pemikiran manusia soal tata negara, soal dasar negara dan sebagainya. Kalau sejarahnya kemudian kita pakai hukum adat kerajaan atau hukum-hukum kerajaan pada waktu itu, tetapi untuk era hari ini kita kasih tanda tanya di belakang kalimat, apakah masih relevan Iya. untuk kemudian di perkembangan negara-negara modern kita masih menggunakan itu. Saya nggak menyalahkan hukum kerajaan itu, tetapi kita ambil relevansinya Iya, untuk sih. perkembangan negara-negara modern. Nah, maka kenapa munculnya undang-undang ini? Karena kita untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, bukan kemudian substansi aturannya yang kemudian ditiadakan, tetapi substansi itu diambil kemudian kita sesuaikan dengan keadaan hari ini. Iya. Meskipun ada beberapa peraturan perundang-undangan tadi kita masih menggunakan tinggalan Belanda. Belanda pada waktu itu, tapi secara konstitusi ini sah. Karena coba nanti dilihat di peraturan peralihan Yes. di Undang-Undang Dasar juga bahwa masih bisa berlaku RKUH pidana, perdata, dagang dan sebagainya itu di dalam konteks Indonesia selagi belum diatur dalam undang-undang yang baru yang dibuat oleh bapak-bapak kita di Iya. DPR. Ya. Kita bicara bapak kita lah, biar enggak Bapak kita. Iya. Iya, jadi iya, bapak iya. tiri. Bapak tiri. Ngomongin bapak tiri. Berarti bisa dikatakan itu sejak kapan bahwa civil law itu masuk gitu kan? Itu sama saja itu berarti masuk dari pas penjajahan gitu. Dari penjajah masuk, terus Indonesia menganut dari hukum yang dibawa oleh para penjajah gitu. Oke. Kalau sejarah tahun dan pastinya saya kira saya masih minim referensi. Yes. Tetapi untuk yang pasti ini menjadi sivil dan kita pilihan sivil atau common, kita pilih sivil setelah Indonesia merdeka tentunya, karena konsekuensi logis dari merdekanya suatu negara adalah secara de jure dan de facto dia punya konsep negara, mereka punya peraturan perundang-undangan yang mengharuskan kita pilih salah satu, kita mau common atau sivil. Yes. Dan ternyata kita pilih untuk sivil. Jadi konsekuensi logis dari merdeka adalah kita menetapkan konstitusi yang ada di suatu negara, karena tanpa konstitusi kita nggak bisa katakan negara merdeka, karena Iya. de jure dan de factonya memang kita nggak Nggak ada. Kita nggak berbicara soal hanya urusan wilayah, tetapi Iya. aturan yang mengurusi wilayah itu. Saya kira itu untuk tahunnya nanti coba Bisa kita sharing referensi lah. Oke. Atau moderator tahu referensinya? Bisa dipelajari lebih lanjut nanti ya. Nanti langsung bisa didiskusikan di WhatsApp. Oke, siap. Oke, dari situ terkait korelasi, kita Iya. kembali lagi kepada tema kita antara korelasi antara hukum dan Pancasila. Nah, dari tadi Pancasila udah disebutkan dan hukum sudah disebutkan, disebutkan yang juga mana ya. tapi itu kan tadi Pancasila sumber dari segala sumber hukum, Yes. terus muncul ada hukum lagi, dan ada hukum itu kan terbagi antara UUD 1945, undang-undang, peraturan-peraturan Yes. yang lain. Nah, Dan gitu. sebagainya itu masih banyak banget runtutannya di bawah. Nah, itu tuh Perpu. kan berarti harus benar-benar ada tatanannya. Yes. Nah, itu di sistem hukum Indonesia itu tatanannya seperti apa sih, Mas gitu? Oke. Di UU 11-12 kalau nggak salah. Iya, Terkait, 11 tahun 2000. kalau nggak salah, Ya. bahwa Pancasila bahkan nggak masuk di dalam hierarkis. Tataran hierarki peraturan Yes. undang-undangnya itu. Tapi coba kita Langsung undang-undang ya? kita Iya, nggak langsung UUD 1945. berdebat soal hal yang Hierarkinya, tertulis itu, iya. tetapi kita coba bedah soal dasar teoritis kenapa kemudian Pancasila nggak masuk Iya. gitu. Kalau kita bicara soal teoritis ada dua teori klasik
perdebatan antara guru dan murid. Jadi guru dan murid itu boleh berdebat, boleh berbeda pendapat. Kalau teman-teman dosen sama mahasiswa itu juga boleh. Boleh ya. Nanti bisa berdebat juga. Ya karena dosen itu bukan dewa yang selalu benar dan mahasiswa bukan kerbau yang selalu salah. Mantap. Jadi dalam level sebagai coach. ya, dalam mimbar akademik saya kira kedudukan kita sama. Hanya saja dosen itu kuliahnya udah dapat gelar, kita belum gitu aja. Iya. Tapi untuk wacana keilmuan saya kira kita boleh bertarung soal itu. Iya. Nah, perdebatan itu adalah antara Hans Kelsen dan Noam Chomsky. Di mana Kelsen itu dia menyebutkan kalau ditarik di konteks Indonesia, Pancasila ini sebagai grundnorm, sebagai nilai universal, nilai absolut, bukan absolut, abstrak yang kemudian ditafsirkan dalam sistem peraturan perundang-undangan sampai ke bawah, sampai ke level daerah. Tetapi ini ditentang oleh muridnya Noam Chomsky bahwa Pancasila itu bukan grundnorm. Karena kalau Pancasila ini sebagai grundnorm, maka Pancasila ini nggak bisa berubah-ubah. Iya. Pancasila ini nggak bisa berubah emang. Tapi Noam Chomsky berkata Pancasila bukan grundnorm, tetapi Pancasila adalah state fundamental norm. Yes. Dalam artian memang Pancasila nggak ekspresi verbis masuk di dalam Undang-Undang 11-12, tetapi dia masuk di dalam preambul pembukaan undang-undang. Iya. Ini yang kemudian jadi preambul ini menjadi ruh dari peraturan sampai yang ke di bawahnya. ke bawahnya. Jadi sebenarnya bedanya cuma tipis. Ada yang menyebut Pancasila itu grundnorm, ada yang menyebut Pancasila sebagai state fundamental norm. Tetapi konsekuensi logisnya sama. Konsekuensi logisnya sama bahwa aturan di bawahnya harus mengikuti norma-norma tertinggi. Kalau kemudian Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, maka peraturan apapun itu, baik undang-undang, peraturan pemerintah, perda, sampai hal yang paling kecil. Bahkan di dalam praksis masyarakat harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Konsekuensinya akhirnya harus bersandar kepada Pancasila, gitu kan? Tetapi yang membedakan adalah kalau grundnorm itu ini sesuatu yang nggak bisa berubah. Ini sesuatu yang nggak bisa berubah. Tetapi kalau state fundamental norm, karena Pancasila konstitusi itu bersifat politis itu dinamis. Ketika ada ya siapa yang berkuasa dia yang bisa mengubah kebijakan. Mungkin suatu saat nanti Pancasila juga akan dirubah. Meskipun melewat perdebatan yang panjang, tetapi ruang-ruang perdebatan itu ada dan dimungkinkan, kan gitu. Dan itu ada dan dimungkinkan. Jadi saya kira Pancasila sebagai state fundamental norm. Karena nanti kita bisa berubah soal itu dalam perjalanan sejarah negara modern, postmodern dan sebagainya. Bisa jadi Pancasila akan berubah. Nilai-nilainya suatu negara, suatu bangsa juga pasti akan berubah. Sebagai tujuan ideal juga berubah. Ya, misal contoh teman-teman dulu SD pengen jadi polisi, tapi setelah kuliah mau lulus nggak tahu apa-apa. Nggak tahu. Kita nggak punya cita-cita. Kalau kemudian kita temu cita-cita dengan cita-cita yang kontraproduktif dengan apa yang sudah kita susun dari awal. Ini bukan soal baik atau buruk yang awal atau yang akhir, tetapi ini soal pola pikir berbangsa dan bernegara. Saya kira ini dinamis kita nggak bisa begitu. Oke, dari diskusi santai-santai kita ini ya. Santai-santai terlalu ya. Kita cairkan aja. Tapi nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Udah terlalu panjang kita membahas, mungkin ada podcast selanjutnya ya, mungkin ada episode berikutnya. Jadi mungkin bisa kita batasi diskusi kita ini sampai di sini. Ya. Sebagai penutup, apa sih closing gitu ya. Closing statementnya dari Mas Kom itu terkait korelasi antara Pancasila dan hukum yang mana tidak dapat dipisahkan. Pancasila itu memang harus ada hukum dan hukum itu harus mendasar pada Pancasila, gitu ya. Sebelum itu saya tertarik dengan panggilannya Mas Kom. Ini panggilan baru. Hanya saya berarti. Mungkin harusnya agak grogi ya. Oh iya. Pengujinya yang grogi. Kan
bukan grogi, tapi emang ini tuh sebuah pembelajaran juga Oke. sih. Yang diuji aja luar biasa dari Tika. Apalagi yang Gimana Yang nggak menguji grogi? luar biasa. gitu. Amin. Soal apa Bagus. closing statement Iya. Pancasila dan soal hukum di Indonesia, saya kira soal Pancasila hari ini kita final. Yes. Jadi Oke. kita tetapkan Pancasila sebagai state fundamental Funda- norm dalam artian meskipun pembentukan peraturan perundang itu syarat kepentingan, saya kira kepentingan itu harus dikembalikan lagi ke Pancasila itu. Iya. Dalam artian Pancasila adalah nilai bersama, nilai universal, di mana kepentingannya pun juga harus kepentingan Sama. universal, bukan kemudian kepentingan golongan A, B, Sampai C, Z, iya. tetapi adalah kepentingan golongan A sampai Z, bahkan double A sampai double Z, triple A sampai triple Z, Yes. Iya. kan gitu. Dalam artian ini menjadi kegelisahan kita bersama melihat kondisi hukum yang Iya. Iya. Ya, yang gimana ya? Pancasila sebagai dalil bukan dalil. Ya Kebenaran. harapan saya karena ini teman-teman dari Anak hukum. tadi sebutkan juga anak hukum. Ya, ya. Jadi Dia masih anak hukum. tumpuan hukum di depan itu berada di pundak sahabat-sahabat, pundak teman-teman, sehingga pemahaman yang konstruksi berpikir yang utuh terkait Pancasila, terkait hukum ini harus teman-teman kaji betul Iya. agar nanti setelah kita duduk di elit Yes. Iya. kita tidak kemudian melakukan sesuatu yang hari ini kita kritik. Iya. Betul. Kita hari ini kritik idealis terkait Iya. peraturan dan sebagainya, tapi ketika setelah kita Kita- menjadi pembuat, kita melakukan kesalahan yang sama. Nah, maka ini Bisa menjadi bahan evaluasi. iya, Ya. jadi kita menggunakan kritik juga sebagai dalih ya. Iya. Posisi kita hari ini menggunakan dalih Iya. Pancasila sebagai alat mengkritik, bukan sebagai dalil Iya. atas kritikan itu. Mungkin itulah closing statementnya, karena nggak menyiapkan kata-kata puitis buat podcast ini, buat podcast hari ini. Dan ini podcastnya teman-teman sahabat-sahabat di Rayon Iya. Syariah, rayon yang wilayah garapan. Kalau kita berbicara hukum ada kewenangan relatif, kewenangan Iya. absolut. Iya. Kewenangan relatifnya ini di Fakultas Syariah untuk siapapun yang nanti Pengen. melihat atau mendengarkan obrolan santai kita Santai. bisa bergabung di Rayon Syariah. Jadi Yes, betul. temukan PMI di Fakultas Syariah gitu. Mantap. Harapannya teman-teman yang gitu. Keren. Jadi kenapa teman-teman yang hari ini bisa berbicara seperti ini, ya semua berkat PMI lah. Kenapa saya bisa CV-nya tadi ketua HMPS, ketua Dan DEMA, iya. sampai hari Iya. ini pengalaman organisasi itu Sangat saya luar dapatkan biasa di ya. PMI. Iya. Sangat Saya luar dapatkan biasa. di PMI. Meskipun Berproses di karena PMI. PMI bukan gerakan politis kampus, tetapi ini adalah kaderisasi di mana orang-orang terbaiknya ini yang kemudian didelegasikan. Dan Yes. mungkin saya dulu dipandang orang terbaik, Yes. padahal faktanya Iya, enggak emang juga. iya. Faktanya enggak juga. Iya juga. Jadi terakhir PMI mengubah cara pandang saya Iya. menghadapi dunia dengan khasanah intelektual keilmuannya. PMI sangat luar biasa, apalagi di Rayon Syariah pada khususnya, Iya. kan gitu. Jadi Rayon Syariah luar biasa lah. Jadi Iya. teman-teman Jangan silakan lupa, gabung. jangan pernah. Karena sebentar lagi kita oprek ya. Ya. Oprek nanti yang belum daftar, yang belum tahu PMI Langsung aja. langsung bisa gabung di Bisa PMI. gabung, Nanti Nanti bisa di-share Nanti linknya ada. ya. Ya, di bawah Di- ini. kita ketemu, namanya Mapaba, sahabat-sahabat jangan lupa. Namanya Mapaba masa penerimaan anggota baru Anggota baru. 2020. 2020 nanti sahabat-sahabat mahasiswa baru bisa Bisa langsung bergabung. Untuk tanggal berapa? 11 Desember. Ya, 11 Desember sampai Desember. 11 sampai 13 Desember Iya. 2020. Oke, jadi kalau yang takut corona ya PMI nggak takut corona. Tapi nanti kita mempunyai sistem sendiri ya. Oke, kita tetap protokol kesehatan. Kita tetap protokol kesehatan. Ya, karena kita Sudah pemerintah jelas. taat kepada pemimpin Oh. adalah sebagian dari iman ya. Boleh. Oke. Oke, terima kasih Mas Kom tadi yang Mas Panggilan baru. Panggilan baru. Itu tadi closingnya bagus sekali. Pancasila itu sebagai dalil, bukan Pancasila sebagai Dalil. Dalil. bukan sebagai Dan Pancasila sebagai dalil kebenaran, bukan menjadi dijadikan sebuah dalih Iya. dalam menggapai kepentingan pribadi. gitu. masing-masing gitu.
Oke, mungkin itu ya teman-teman sahabat-sahabati, tadi pemaparan dari Mas Kom luar biasa, keren sekali. Jadi jangan lupa tetap pantengin terus, tetap ikutin terus, jangan lupa like, subscribe, And comment.